song leader, singer, pemain musik, HP, penyambut jemaat, yang juga merekam Tuhan, sound system, kiranya Tuhan memberkati Tuhan. Apapun bentuk pelayanan kami Tuhan, kami rindu setiap pelayanan kami diberkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa, Engkau urapi, Engkau pakai lidah bibir hamba untuk menjadikan saluran berkat bagi kami Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu boleh menjadikan kekuatan bagi kami, boleh tertanam tumbuh hidup dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kuasa-kuasa yang tidak senang di dalam kami memuji Engkau Tuhan. Kami satukan hati kami usir kami tengah di dalam nama Yesus. Biar hanya kuasa Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang beracara di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu boleh bertata di atas setiap puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, awal ibadah pertengahan hingga akhirnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami akan mulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita masih tetap memuji Tuhan, kita memberikan sukacita kita di hadapan Tuhan, amin. Saat pagi hari ini Tuhan juga memberikan kuasa yang lebih pada dalam kehidupan kita. Dia berkuasa di bumi juga di surga, amin. Kita naikkan pujian, berkuasa di bumi di surga.
Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa atas pimpinan-Mu. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, pujian-pujian kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan hamba yang menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi ya Yesus. Biar lewat pemberitaan firman-Mu kami semua umat-umat Tuhan dikuatkan, disegarkan, dipulihkan ya Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu, berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan. Kita bisa ada sampai saat ini. Kita bisa memuji menyembah Dia. Kita membesarkan nama-Nya. Terlebih kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk mendengar firman-Nya. Kita sadar hidup tanpa firman Tuhan semua itu kosong. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya tidak akan dari depan. Terima kasih dari Gembala yang mempercayakan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan melihat siapa yang berdiri Pak Saudara. Mari kita sama-sama kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini berbicara tema tentang keluarga. Pagi ini kita sama-sama, kita semua di sini keluarga besar GPI Mantunya. Amin. Sama-sama kita juga punya keluarga masing-masing. Apakah kita sebagai anak yang masih single? Apakah kita sebagai suami, istri, orang tua? Kita ini adalah keluarga-keluarga yang ada. Sebab ini keluarga sangat penting di hadapan Tuhan. Tuhan dari awal penciptaan konsen tentang keluarga. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita masing-masing. Diambil dari Kolose 3 ayat 7 sampai dengan 11. Kolose 3 ayat 7-11. Saya sama-sama rindu mengajak kita membaca firman Tuhan. Saya tidak bacakan yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membacakan yang genap, dan terakhir saya tutup. Kolose 3 ayat 7 sampai dengan 11. Kita baca dalam firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus ayat yang ke-7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang miskin, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Puji Tuhan, tema yang diberikan di bulan Oktober ini adalah tentang keluarga. Akhir-akhir ini di penghujung zaman, iblis tidak tunduk diam. Waktunya dia sudah semakin sempit. Iblis saat ini adalah menyerang keluarga-keluarga anak-anak Tuhan.
anak-anak Tuhan tidak dibiarkan tenang-tenang saja. Ingat baik-baik, kita ini adalah keluarganya anak-anak Allah. Amin. Bagaimana kita dapat merasakan keluarga adalah surgaku? Karena diberikan tema adalah keluargaku adalah surgaku. Amin. Di sini kita merasakan suasana surga. Ketika kita memuji menyembah Dia, kita merasakan adalah hadirat Allah di sini. Yuk, pribadi kita masing-masing kita mengoreksi diri. Jangan membiasakan diri bahwa kita datang di hari Minggu cuma rutinitas kita datang ke gereja sebagai orang Kristen. Kalau kita cuma datang ke gereja sebagai rutinitas kita sebagai orang Kristen, kita nggak dapat apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita datang ke gereja, kita mau menjadi bagian daripada keluarga Allah, kita baru menikmati hadirat Allah. Bagaimana kita dapat merasakan keluargaku adalah surgaku? Ya Bapak Ibu Saudara, misalkan kalau Bapak Ibu Saudara mulai dari berangkat dari rumah datang ke gereja, jika suasana gereja yang kita mau datang tidak nyaman, apakah kita bisa merasakan keluarga GPI Marturia itu adalah surgaku? Ketika kita dapat merasakan kebahagiaan, baru kita merasakan kehangatan. Saya ingat almarhum Bapak Renggu, kita dia mencari gereja-gereja. Dia menemukan terkandas di gereja-gereja Marturia karena merasa ada kehangatan. Amin. Saling mendoakan. Saya ingat perkataan almarhum Bapak Renggu. Bagaimana ada kehangatan? Ada masalah keluarga didoakan, ulang tahun didoakan. Itu adalah bagian daripada keluarga yang hangat, keluarga yang harmonis. Amin. Nah, kita bicara tentang keluarga di sini adalah di sini nggak ada kan hidup dengan sendirinya di dunia ini. Semua punya keluarga. Amin. Kayaknya orang tua satu dua yang amin. Anak muda dua ya. Di sini kita sebagai anak mungkin, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri. Di mana posisi kita? Sebagian tidak punya posisi dua. Sebagai suami iya, sebagai anak iya, karena orang tuanya masih hidup. Kecuali saya, orang tua saya tidak ada, kedua belah pihak. Saya sebagai suami, sebagai orang tua, dan sebagai saudara. Puji Tuhan. Bagaimana kehangatan di dalam keluarga antara suami dan istri, antara anak dengan orang tua, antara menantu dengan mertua. Seringkali nih kalau bicara menantu dengan mertua kayaknya agak nggak enak ya. Merasakan di sini jangan ke kanan, karena di sini ada. Yuk kita bagaimana kita merasakan keluarga itu adalah kehangatan. Amin. Bapak Ibu Saudara mungkin yang bekerja di luar atau berbisnis, ya kan? Ada di antara kita kalau pulang kerja itu tidak pengen pulang cepat-cepat ke rumah.
Masih hangout kesana sini dengan teman-teman atau dengan yang lain? Kalau ada sebagian begitu, koreksi. Apakah di rumah itu tidak ada rasa kehangatan mencari kehangatan ke tempat lain? Ini berbicara tentang keluarga ini kadang-kadang sensitif Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi tema yang diberikan kepada saya adalah tentang keluarga. Ya, bagaimana kita merasakan keluargaku adalah surgaku. Kita yang ciptakan itu, bukan orang lain yang ciptakan surgaku. Di rumah merasakan hangat, happy. Keluarga harmonis adalah bila mana seluruh anggota keluarga merasa bahagia. Betul? Apakah yang kita namanya harmonis itu di keluarga kita ada? Bagaimana keluarga itu bahagia itu namanya harmonis? Itu dibalik-balik kan? Puji Tuhan, bukan berarti keluarga yang harmonis itu tidak punya masalah. Siapa di antara di sini yang hidupnya tidak punya masalah? Gak ada yang angkat tangan? Berarti semua orang yang masih bernafas di sini hidup yang punya masalah. Kalau kamu punya masalah ya udah tutup mata, pulang, dipanggil kembali. Itu sudah tidak masalah. Kalau dia benar-benar menjadi anak, betul? Hidup jangan sampai hidup punya masalah, mati pun punya masalah. Ada nggak orang mati punya masalah? Balik lagi, hidup yang di dalam Tuhan, ketika sudah mati, dia nggak punya masalah karena di surga tidak ada air mata, tidak ada tangis sedih lagi, happy semuanya, amin. Tetapi kalau hidupnya di dunia ini tidak melakukan firman Tuhan, matinya di mana? Ada di mana Bapak Ibu Saudara? Nggak ada yang berani. Ada di neraka. Neraka punya masalah nggak? Nggak pernah habis. Penyiksaan demi penyiksaan itu terjadi terus-menerus, masalah nggak pernah habis. Jadi Bapak Ibu Saudara menjadi anak-anak Tuhan cukup punya masalah dunia. Ketika masalah itu di dunia ada, berserah pada Tuhan. Amin. Kita yang ciptakan keharmonisan di dalam keluarga. Apapun profesi kita dalam keluarga. Amin. Jangan sampai kalau bapak-bapak ya pulang kerja pengen pulang cepat-cepat, berarti di rumah itu ada kehangatan. Kalau masih duduk santai-santai, apakah kita koreksi di rumah itu? Apakah penyambutan di rumah itu nggak nyaman? Sehingga pulangnya tuh rasanya tuh aduh berat banget ya. Saya percaya di sini nggak ada amin. Nggak ada yang amin loh, cuma satu ibu gembala. Percaya di sini nggak ada amin? Haleluya. Kita hari ini berbicara tentang firman Tuhan ya, bukan masalah keluarga. Sekali lagi, keluarga punya masalah, tetapi kita menyelesaikan keluarga punya masalah dengan melibatkan Tuhan. Oke? Nah, bagaimana kita menciptakan keharmonisan dalam keluarga? Ini penting. Tadi merasa pulang tidak nyaman, tidak enak, lihat istri di rumah mau takut atau dibalik. Suami pulang kok nggak bawa sukacita, masalah di kantor jadi bawa dong pulang ke rumah. Kira-kira gitu ya. Bagaimana kita menciptakan keharmonisan dalam keluarga? Dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, tinggalkan segala kepahitan. Kira-kira kalau orang yang pahit itu macam mana?
Kira-kira orang yang punya kepahitan mukanya berseringan. Bagaimana kita melihat orang punya muka atau ditekuk aja? Halo? Enak nggak melihat orang punya muka ditekuk aja? Nggak enak Bapak Ibu. Haleluya. Tinggalkan segala kepahitan. Di ayat ke-8 ini diceritakan bahwa saya mulai kembali. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Dulu kita belum mengenal Tuhan. Jujur Bapak Ibu Saudara semuanya, kita ini hidup dalam kepahitan. Betul? Saya kasih contoh dengan pribadi saya. Sebelum saya bertobat dengan sungguh-sungguh, hidup saya kepahitan. Bagaimana hidup dalam kepahitan? Tidak gampang percaya dengan orang lain. Maunya menang sendiri. Tetapi firman Tuhan, ketika kita menjadi anak Tuhan, di sini jelas bahwa dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu mau hidup di dalamnya. Berarti kita sekarang ini sudah hidup. Di sini judul berikutnya adalah manusia baru. Betul? Ketika kita menjadi anak Tuhan yang saat ini, firman Tuhan ingatkan kepada kita, tinggalkan manusia lamanya kita. Di sini saya mau tanya, di sini kecuali anak-anak ya yang masih. Apakah di antara kita ada yang belum dibaptis? Coba angkat tangan yang belum dibaptis. Berarti semua sudah dibaptis kecuali anak-anak. Matthew mungkin ini yang belum ya. Nah, kita sepat anak kecil belum ya. Yang lainnya semuanya sudah dibaptis. Berarti hidup kita sudah menjadi manusia yang baru. Amin. Nah, ketika menjadi manusia baru, ciptaan baru, di mana firman Tuhan di sini bagaimana kita menciptakan keharmonisan dalam keluarga, di mana firman Tuhan ayat ke-8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan. Ini sering tanpa kita sadari. Hidup dalam kepahitan itu tidak menciptakan keharmonisan dimanapun kita berada. Mungkin kita berbicara tentang keluarga di sini, kalau memang secara spesifik mungkin antara suami, istri dan anak dan orang tua. Tetapi keluarga ada juga di dalam lingkungan di mana kita ada di tempat lain. Contoh, bagaimana kita ada di lingkungan pekerjaan kalau dia adalah seorang pekerja. Itu juga bagian keluarga. Lebih banyak jam-jam waktunya kita habis di tempat pekerjaan, betul kan? Bagaimana kita menciptakan keharmonisan dengan lingkungan, dengan teman sekerja kita, dengan atasan, dengan bawahan. Bagaimana kita lihat? Ada sih, kalau atasannya nggak berani masuk, kalau tahu-tahu masuk kantor mukanya ditekuk. Pernah nggak merasakan di situ kalau orang bekerja? Itu adalah ciri-ciri orang yang kepahitan. Bukan berarti dari anak-anak Tuhan tidak boleh marah. Firman Tuhan mencatat ketika kita marah, jangan sampai matahari tergelam, cukup sampai setengah hari dari pagi sampai malam, sore menjelang malam. Selama itu dapat bereskan. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya ya. Kita mau dikoreksi oleh firman Tuhan. Amin. Kita ini harus berjuang. Tinggalkan segala kepahitan, apapun yang menjadi kepahitan dalam hidup kita.
Ada ya, suami kepahitan dengan istri, istri kepahitan dengan suami, anak kepahitan dengan orang tua. Sampai hari ini saya masih ingat, koko saya kepahitan dengan papa saya yang sudah meninggal pun dia masih cerita tentang kepahitan. Nggak ada damai sejahtera. Ingat baik-baik apa yang firman Tuhan mau kita lakukan sebagai anak di akhir zaman. Kita buka Yakobus 4. Yakobus 4 ayat yang pertama dan kedua, demikian firman Tuhan. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Orang yang kepahitan, doanya saya rasa cuma salah sekadarnya aja. Firman Tuhan di sini ketika orang yang mau berkelahi, pasti orang itu nggak berdoa. Nggak mungkin berdoa dalam nama Tuhan Yesus, aku mau berkelahi. Nggak ada ya? Kalau kita merasa bahwa nyaman, ada sesuatu yang tidak baik, atau kadang-kadang gempa yang kita rasakan dalam nama Tuhan Yesus. Nggak ada kalau orang berlakukan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan kepada Tuhan Yesus. Di sini mencatat bahwa dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datang dari hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuh? Kita berjuang dalam tubuh kita. Ada hawa nafsu yang kita pikirkan. Berjuang untuk mengalahkan diri sendiri. Berjuang untuk mengalahkan keinginan marah. Makanya firman Tuhan, tinggalkanlah segala kepahitan. Amin. Gak enak bener ya ngomong tentang kepahitan ini. Karena memang gak nyaman ya ketika kita melihat kita sendiri aja dan merasa gak nyaman. Kalau kita merasa muka ini ditekuk terus, pepatah orang Bangka bilang kalau ditusuk pakai jarum pun nggak mempan. Wow, kira-kira itu ditusuk pakai jarum pun nggak mempan. Itu ciri-ciri orang yang punya masalah di dalam hati pikiran dan simpan apa. Kita kembali ke firman Tuhan di sini ayat yang ke-8, tetapi sekarang bahwa semuanya ini yaitu marah. Segala kemarahan yang muncul dalam pikiran kita terhadap siapapun itu tidak mendatangkan sukacita, tidak mendatangkan damai sejahtera, tidak bisa mendatangkan keharmonisan dalam keluarga. Sekali lagi, iblis hari-hari ini menyerang keluarga anak Tuhan. Jangan pernah bilang masalah ini pergi. Tuhan seringkali izinkan masalah ini terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Ingat ya, kalau kita masih anak kecil mungkin, bagaimana orang tua mendidik kita, maunya kita hidup menjadi anak-anak yang baik. Pasti ada nggak di antara kita ini bisa merasakan orang tua kita marah, pukul,
kutip, tapi di zaman sekarang yang mukul anak ya. Maka anak disiplinkan anak supaya apa sih? Supaya dia menjadi anak yang baik, betul? Apakah di antara kita sebagai anak kalau diomelin, ada nggak di antara anak bisa merasa simpan akal baik kepada orang tuanya? Satu, ingat, nggak ada satupun orang tua menginginkan anaknya menjadi anak yang nggak benar, betul kan? Tentunya sebagai orang tua akan nasihati anaknya, didik anaknya supaya benar, betul ya? Firman Tuhan juga sama. Firman Tuhan mau mendidik kita sebagai anak-anak Tuhan yang anak-anak Tuhan yang tangguh, bukan yang cengeng. Waduh, gue gak mau datang gereja ini lah. Ngomongnya nyinggung dulu. Dia kita baca ini. Ini firman Tuhan mau menegur kita supaya kita menjadi hidup menjadi manusia yang baru. Di sini jelas loh. Akibat dari kepahitan itu merembetnya. Yang gak baik di ayat yang kedua dari Yakobus tadi. Nggak enak, pertengkaran, bahkan membunuh. Walaupun tidak secara fisik kita membunuh orang, jangan sampai kita membunuh karakter orang lain gara-gara kita simpan akal baik, kita marah. Jangan sampai kita membunuh karakter orang lain. Pembunuhan karakter bisa merasakan pembunuhan karakter gimana? Tidak bisa berkembang sama sekali. Firman Tuhan yang kedua, bagaimana kita menciptakan keharmonisan keluarga yang kedua adalah berhenti menyalahkan orang lain. Ayat ke-8 yang B mengatakan bahwa fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu itu jangan sampai. Kita sebagai anak Tuhan harus menjaga perkataan kita. Amin. Seringkali kita ini tidak bisa terkontrol. Hidup selalu menyalahkan orang lain, tidak melihat kesalahan diri sendiri. Gajah di bawah maka nggak kelihatan, semua di sebelah kelihatan. Lebih banyak melihat kesalahan orang lain daripada melihat kesalahan diri sendiri. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita berhenti menyalahkan orang lain. Keharmonisan, kedamaian diciptakan diri sendiri. Sekalipun orang lain tidak mendapatkan sukacita bagi aku harus ciptakan sendiri. Jangan berharap orang lain itu menjadi orang yang baik dan benar. Sekalipun orang yang kita harapkan tak bisa menjadi orang baik dan benar, kita harus menjadi orang yang baik dan benar. Amin. Ini kata firman. Berhenti kita harus menyalahkan orang lain dengan kalimat-kalimat fitnah. Tren loh, viral loh hari ini tentang fitnah memfitnah, betul? Kalau orang bapak ibu saudara suka di sosmed pasti merasakan alias hoax, berita-berita menyesatkan. Itu kan juga kata-kata fitnah dan kata-kata kotor. Kata-kata kotor itu bukan kata yang bersih kan? Kotor itu lawannya bersih. Kalau bahasa-bahasa mengumpat orang, maki orang, apakah itu kata-kata yang bersih? Enggak kan? Ini sebagai anak Tuhan, kita harus berhenti menyalahkan orang lain dengan perkataan mulut yang baik. Kita sebagai anak Tuhan harus menjaga mulut ini. Bagaimana kita berbicara dengan baik. Sekali lagi
jangan berharap dunia ini nggak punya masalah. Ya, dunia ini penuh dengan masalah dimanapun kita berada. Mulut yang sama ini bisa keluar berkat maupun kutuk. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Di sini firman Tuhan mengajarkan ketika kita berhenti menyalahkan orang lain, pasti hidup kita bisa memberkati orang lain dengan kalimat-kalimat yang baik. Amin. Bapak Yakobus 3 ayat yang ke-9 dan 10 demikian firman Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi dalam hidup kita. Amin. Dengan lidah kita memuji Tuhan tadi di awal, bagaimana kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan bahasa roh, pelan-pelan berantem. Haleluya. Kita memuji Tuhan Bapa kita dengan lidah ketika kita tidak tahan marah. Lidah ini hati-hati. Di jalanan paling sering terjadi kadang-kadang kesel. Banyak keberminatan untuk keluar gara-gara Tuhan. Iya, sepele sebenarnya. Oh haleluya. Saya percaya di sini ada. Kalaupun ada ya kita tempat sama-sama. Amin. Yuk, jangan menyalahkan orang lain. Mungkin dia guru atau dia nggak sengaja. Tapi kalau dia nggak sengaja, kita sudah menyalahkan omongan kita seolah-olah dia sengaja. Wah, bahaya ini. Ya, berhenti menyalahkan orang lain. Jelas di sini dengan lidah kita memuji Tuhan, jangan sampai lidah kita juga mengutuk orang lain. Stop menyalahkan orang lain. Amin. Gak enak loh ketika kita diomelin, kita kalau nggak merasa bersalah. Betul nggak sih? Bukan gue rasanya. Kita mencoba mengalihkan orang lain tuh. Kan dari awal udah memberikan kita penjelasan bagaimana antara Adam dan Hawa saling menyalahkan. Satu bilang nih, kamu cerita ini, ular nih, saling menyalahkan. Padahal Tuhan berfirman jangan makan. Bukan orang lain, ketika orang lain sudah berfirman tetap aja jangan, karena memang itu nggak boleh makan, betul nggak? Kalau nggak boleh marah orang, menyalahkan orang lain, dia sih yang bikin gara-gara. Saya mau apa-apa, saya baik-baik aja, kalau dia udah makan. Ngomong yang nggak enak dengan saya. Halo. Makanya cepat bertobat. Kalau ucap oh ya, segera cepat. Jangan lama-lama. Amin. Yang ketiga, bagaimana kita menciptakan keharmonisan dalam keluarga? Yang ketiga, hidup dalam keterbukaan. Kalau hidup kita dalam keterbukaan, pasti akan mendatangkan solusi yang baik. Ada damai, ada sukacita. Amin. Firman Tuhan. Kembali kita kepada Kolose 3 ayat yang ke-9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jangan saling mendustai. Kalau laku duri, tidak ada dusta di antara kita. Bahasanya kalimatnya enak bener ya. Memang gak gampang sih. Suka menyerempet-nyerempet karena bohong tuh. Tadi cerita di mobil di sekitar gara-gara anak kecil
metik, kita ada tanam pohon jerunci ya. Masih kecil-kecil, anak itu petik, rontokin, sebagian dia buang ke bawah, sebagian dia kantong. Istri aku cuma bilang, nggak mau tebar anaknya panggil mamanya. Bun, kayaknya ini namanya ya. Bunda panggil anaknya, masih kecil. Kamu petik ya, jauhnya Nata, kan masih kecil. Enggak. Coba lihat di kantongnya dikeluarin, terus rekornya banyak punya kecil-kecilnya kecil. Kecil-kecil loh dia, nggak ada yang ngajarin. Bapak ibunya nggak ngajarin, saya yakin. Tapi siapa yang ngajarin? Dari soalnya kita sudah ada akarnya pohon. Hidup dalam keterbukaan itu mendatangkan kedamaian di dalam keluarga. Amin. Kembali lagi keluarga, suami istri, ada yang keluarga lama. Nah, keluarga lama, contohnya masih harmonis toh, tante. Hai, kita contoh harmonis. Gereja masih bisa berjalan bareng-bareng, betul? Haleluya. Keluarga-keluarga muda harus contoh. Ini satu bukti bagaimana membangun keluarga yang harmonis. Bukan pada saat masih pengantin baru. Di sini merasakan semua ada pengajar baru ya. Wah, kayaknya dunia ini kita berdua, yang lain ngontrak. Ya, dunia ini waktu kemana-mana tuh harus berdua aja. Betul? Tuhan ingin kita juga jalin keluarga yang harmonis sampai masa tua, sampai maut memisahkan kita. Hati-hati, saudara-saudara yang belum menikah, jangan cuma asal nyamar. Perhatikan sebelum menikah, buka mata pikiran sejauh mungkin supaya bisa melihat. Kata orang Jawa bilang, tahu dulu bibit bebek dan bobotnya, betul? Tetapi setelah menikah, tutup mata kita di luar sana, sekalipun kejelekan suami istri, tutup. Belajar, komunikasikan dengan keterbukaan. Apa sih kekurangan gue bahasanya? Apa sih kesalahan? Yuk kita buka sama-sama, kita mau belajar untuk memperbaikinya. Ketika ada kesepakatan dalam keluarga, kesepakatan itu berubah, pasti yang namanya keharmonisan itu akan kembali. Amin. Hidup dalam kebohongan tuh gak enak, Bapak Ibu Saudara, betul nggak? Sini bilang keterbukaan, saling terbuka, firman Tuhan sini jelas. Jangan langgar kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kelakuan coba kita lihat dari awal ayat kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Hiduplah dengan ketulusan, cintai pasangan itu dengan ketulusan. Jangan mencintai pasangan ketika baik-baik saja. Ada uang abang sayang, ada uang abang ditendang. Ini terjadi. Yang saya tahu, nggak usah jauh-jauh dalam lingkungan keluarga kami ada yang seperti itu. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang. Bodo amat dia pulang, mana-mana tahu dah. Dulu gua bahasa Jakarta gitu. Tapi mau bilang apa? Suaminya bilang, ini sudah menikah, sudah ditemukan, ya sudah, biarkan saja.
Yang penting saya masih percaya sama Tuhan. Haleluya. Jangan sampai keluar kata-kata, kamu masih ke gereja, tapi kelakuan kamu tidak berubah. Aduh, hati-hati loh. Ekspektasinya berapa tinggi menjadi anak Tuhan. Jadi orang Kristen kok hidupnya begini ya? Sering nggak dengar di luar sana? Jadi kita semua menjadi orang Kristen luar biasa. Jadi seperti orang Kristen adalah patokan menjadi kebenaran. Kita baca di 2 Korintus 1 hari ini, 2 Korintus 1 ayat yang ke-12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat manusia, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Hidup kita ini harus dengan ketulusan, keterbukaan, supaya undang Tuhan dalam keluarga kita. Koreksi dalam hidup kita. Jangan ada ego di antara kita lebih tinggi daripada firman Tuhan yang mengubah hidup kita. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Yang keempat, hidup dalam kebenaran, dan tolak ukurnya adalah Kristus. Ayat yang terakhir di sini, di ayat yang ke-10 dan 11, firman Tuhan di Kolose 3, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalifnya. Perhatikan, manusia yang baru kita terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalifnya. Jangan kita tidak mau mengabaikan firman Tuhan. Jangan hidup dalam pembenaran diri. Hidup dalam kebenaran, tolak ukurnya adalah firman Tuhan. Bukan tolak ukurnya adalah pikiran, keinginan yang kita mau. Berbicara kebenaran, ini mutlak buat semua orang ya. Ini termasuk ini tidak enak loh. Yang dicanangkan di sini adalah saya sendiri yang ini terpukul diri sendiri dulu sebelum berbicara kepada semua orang yang ada di sini. Bicara tentang Tuhan, berbicara kebenaran buat semua orang. Jangan dibilang kebenaran itu maunya saya. Tadi udah diceritakan bahwa jangan menyalahkan orang lain. Itu pembenaran. Firman Tuhan mau kita di sini jelas. Kita ketika kita menjadi manusia baru, kita mau menciptakan keharmonisan dalam keluarga kita adalah, yuk, tolak ukur adalah firman Tuhan. Jangan karena masalah, akibat masalah kita pembenaran dengan sikap dan perlakuan kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sadar banyak kelakuan kita yang tidak benar di hadapan Tuhan, baik itu antara suami istri, antara anak dan orang tua, antara menantu dan mertua,
itu adalah dari kacamata firman Tuhan. Jangan dari kacamata diri sendiri. Kalau Tuhan bilang ampuni, ampuni. Kita sadar manusia ini penuh dengan kesalahan. Hidup manusia tanpa pengampunan Tuhan, kita ini tidak layak. Firman Tuhan mencatat bahwa ketika kamu mau diampuni oleh Tuhan, Tuhan juga ajarkan kita mengampuni sesama kita. Firman Tuhan mencatat ketika kamu tak bisa mengampuni sesama kita, jangan berharap Tuhan juga mengampunimu. Itu firman Tuhan. Yuk anak-anak Tuhan, di akhir zaman ini terus kita berjuang mengalahkan ego kita. Cepatlah bertobat. Kalau kita merasakan di akhir-akhir ini ego yang muncul dalam pikiran dan perbuatan kita, kalau hidup dan keluarga tidak segera dalam pertobatan dan perubahan dan berubah sikap, dan kacamata adalah firman Tuhan, bisa bahaya. Dunia ini saat ini adalah perang. Dunia yang kita hadapi saat ini adalah tidak nyaman. Efeknya kemana-mana. Dan sebagai keluarga-keluarga anak Tuhan, kita juga mengalami perang dalam diri sendiri untuk mengalahkan ego kita masing-masing. Jangan sampai kita kalah perang hanya karena menuruti keinginan hawa nafsu kita. Terjadilah perang dunia ketiga, pecah. Coba lihat perang Ukraina sama Rusia, dampaknya sampai hari ini di dunia itu luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Untuk kita bersyukur kita berada di Indonesia. Sampai saat ini masih pertumbuhannya masih aman. Dunia di luar sana sudah banyak sekali efek dari kelaparan, dan dunia yang perang ini hancur. Efek dari dunia Eropa saat ini hadapi kedinginan karena stok dari Rusia. Mengharap Indonesia bisa membantu kirim batu bara supaya bisa membangkitkan panas, mengalahkan kedinginan yang sangat melanda. Kenapa? Ego. Terjadi perang. Keluarga-keluarga anak Tuhan saat ini, yuk tinggalkan ego kita supaya jangan terjadi perang di dalam keluarga kita. Itu iblisnya yang mau. Hati-hati. Yuk kita lihat firman Tuhan hari ini sudah jelas. Yang benar adalah semua keinginan kita, semua keinginan dan kebenarannya itu adalah dilihat dari firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi ada 4 yang kita belajar hari ini, bagaimana menciptakan keharmonisan keluarga. Yang pertama adalah tinggalkan segala kepahitan. Amin. Yang kedua, berhenti menyalahkan orang lain. Yang ketiga, hidup dalam keterbukaan akan mendatangkan kedamaian. Dan yang terakhir, keempat, hidup dalam kebenaran, dan tolak ukurnya adalah Kristus. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan cukup sampai di sini. Pemain musik, kita sama-sama kita memuji Tuhan. Kita mau melihat di antara kita saat ini, kita mau koreksi diri kita sendiri. Selidiki kita masing-masing, diri kita masing-masing. Kita naikkan Tuhan, kita minta Tuhan selidiki kita. Haleluya, saya sama. Jadi kita sama-sama bangkit berdiri.
Apakah kita benar-benar mencintai Tuhan Yesus? Firman Tuhan mengajarkan kita mengoreksi hari ini. Kalau kita benar-benar mencintai Tuhan Yesus, tentunya kita juga akan melakukan apa yang diperintahkan firman-Nya. Amin. Kita minta Tuhan menyelidiki hati kita saat ini. Apakah kehidupan kita masih ada simpan akar pahit satu dengan yang lain? Tuhan ajarkan kita itu stop. Jangan simpan akar pahit dan dendam dalam kehidupan kita. Apakah dalam hidup kita masih ada menyalahkan orang lain, seolah kita sendiri yang benar? Tuhan ajarkan kita. Selidiki kita punya hati saat ini. Apakah kita hidup ada keterbukaan satu dengan yang lain dalam keluarga kita? Jangan sampai kita memelihara, menemukan sumber dalam keluarga tentang kebohongan, karena tidak akan mendatangkan kebaikan. Koreksi diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup berkebenaran menurut Kristus atau kebenaran dari ego kita? Masing-masing minta Tuhan melalui hati kita. Minta Tuhan merapi kita, perbarui kita. Saat ini dunia semakin jahat di luar sana. Iblis tidak takut kita di gereja memuji menyembah Tuhan, karena iblis tidak percaya akan kuasa Tuhan. Tetapi iblis yang takut adalah ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama kita menundukkan iblis di bawah kaki orang percaya dengan undang hadirat Allah dalam setiap hidup kita di manapun kita berada. Undang hadirat Allah, karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita sebagai Allah penolong, yaitu Roh Kudus. Dimanapun kita berada, percaya ada Roh Kristus, yaitu Roh Kudus bersama-sama kita. Berjuang mengatakan, jangan mau tertipu oleh wujudan iblis. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau di antara kita di sini saat ini ada hidup dalam kenajisan di hadapan Tuhan, bertobat. Tidak ada satupun dosa yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Yakinlah saat inilah waktu yang tepat kita menanggalkan ego kita di hadapan Tuhan. Minta Tuhan menyelidiki hati kita dan hidup kita mau berubah. Kenapa? Jangan sampai hidup kita di dunia ini penuh masalah. Mati pun kita membawa masalah. Kita mau melepaskan cukup masalah dari dunia. Ketika kita mengundang hadirat Allah ada di tengah-tengah keluarga kita, kita melihat kebahagiaan terjadi, kemuliaan terjadi di keluarga-keluarga anak Tuhan. Di gereja merasakan adalah hadirat Allah. Yesus, kami percaya Tuhan. Naikkan punya kita sungguh-sungguh, bukan karena kita hafal menjadi kita kami. Minta Tuhan sendiri hati ini. Kita masing-masing berdoa dengan sungguh-sungguh. Minta Tuhan ubah hidup kita menjadi tingkat baru dan manusia baru, meninggalkan manusia lama yang kita
Tuhan, kami mau menjadi anak-Mu yang setia Tuhan sampai akhir hidup kami di dunia ini. Firman Tuhan sudah ditaburkan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan mampukan kami Tuhan. Biar firman Tuhan bertumbuh subur di dalam hati kami. Supaya hidup kami boleh menjadi dampak ya Bapa. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami di hadapan-Mu Tuhan. Jika selama hidup ini terlampau banyak ego di hadapan kami, yang kami tonjolkan daripada ego kami di hadapan Tuhan. Kami memerdekakan hati kami di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sudah berhenti bicara Tuhan lewat firman Tuhan. Tetapi kami percaya Roh Kudus akan memperbaharui kehidupan kami terus menerus, akan membawa hidup kami sebagai anak-anak Tuhan yang memberi dampak positif, supaya di mana pun kami berada ada keharmonisan tercipta. Terima kasih ya Bapa. Tetap kami membawa doa buat seluruh jemaat GBD Bantul Yesus. Tetap Tuhan jaga bela hidup kami. Biar Tuhan pakai ibu gembala kami ini Tuhan. Selalu Tuhan jaga dengan hikmat dari Tuhan. Tambah-tambahkan. Pakai ibu gembala kami Tuhan. Mengayomi seluruh jemaat Tuhan GBD Bantul ini. Menjadi jemaat-jemaat yang tangguh. Bukan jemaat-jemaat yang cengeng. Bukan menjadi jemaat-jemaat yang gampang tersinggung. Tetapi menjadi jemaat Tuhan yang benar-benar menginginkan firman Tuhan, merindukan firman Tuhan. Hari ini ya Bapa, pakai kami semua pelan-pelan Tuhan atas hatian kami, supaya kami boleh menciptakan keluarga di GBD Bantul yang ada harmonisan satu dengan yang bergandengan tangan bersama melibatkan Tuhan. Kami percaya segala persoalan dapat teratasi dengan baik. Terima kasih pakai semuanya Tuhan jemaat Tuhan. Biar Tuhan yang campur dengan Tuhan yang bela. Tuhan yang tahu persoalan jemaat Tuhan di GBD Bantul. Mari Tuhan tolong. Jika di mereka ada yang sakit hati sampai saat ini karena kelakuan kiri dan kanan, karena kelakuan suami istri dan anak mertua, Tuhan kami berdoa Tuhan mampukan kami melepaskan pengampunan di dalam nama Yesus. Tuhan ajarin kami Tuhan hidup supaya kehidupan kami Tuhan boleh seperti firman. Terima kasih Bapak. Kasih mereka sudah mendengarkan firman dan kami percaya Roh Kudus akan berubah kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur atas firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saya. Puji Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita jadikan keluarga yang indah. Karena kita adalah orang-orang yang ada di tengah-tengah lingkupan keluarga Allah. Saudara itu, biar kita senantiasa mau menciptakan keluarga yang indah. Terima kasih buat hamba yang sudah membawakan firman. Kita akan melihat di dalam Efesus 4 ayat 17. Kita boleh simak bersama-sama. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Kita mau hidup kudus, saudara. Firman Tuhan begitu jelas mengatakan dan begitu meneguhkan setiap kita. Kalau kita mempunyai salah, mungkin di tengah-tengah keluarga, mungkin dengan saudara kita, orang-orang sekeliling kita mau mengampuni mereka. Bahkan sehingga kita mau merasakan ada damai dan sukacita, sehingga kita boleh bekerja
dan segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Karena kasih Allah ada di dalam lingkungan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, saya undang kita sama bangkit berdiri, kita akan tamatkan ibadah pada pagi hari ini. Akan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih. Mereka senantiasa takut akan Engkau, Bapa. Berdoa Tuhan dari
ibu rumah tangga sekalipun, turunkan hikmat Tuhan, sehingga mereka boleh menjadikan ibu yang baik bagi keluarga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau serahkan doa sembahyang ini hanya di dalam nama-Mu yang berkuasa. Saat ini kami akan terima berkat anugerah daripada Engkau. Sekarang ulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasihnya dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pertolongan dari Allah Roh Kudus, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus dan